Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya adalah Randi. Saya yang akan menemani teman-teman sebagai host selama beberapa menit ke depan atau 1 jam, mungkin lebih gitu ya, mungkin lebih bisa jadi gitu kan. Untuk mempersingkat bincang-bincangnya, mungkin saya langsung akan panggil ya expert kita kali ini, yang kita juga akan mendengarkan best practice-nya dia, gitu kan. Apa aja sih yang udah beliau lakukan gitu kan sampai dia menginjakkan kakinya sampai dengan saat ini gitu. Oke, teman-teman, kita akan panggil nih pemateri kita kali ini, Mas Wisnu Gilang Ramadan. Coba dong reaction-nya dong, Mas Wisnu Gilang Ramadan. Untuk Mas Wisnu, reaction dong, ramaikan. Rizky Riana has resen, mungkin salah ya. Di reaction ada di sebelah share screen itu ada send reaction. Pilih ya itu ya untuk ramaikan reactionnya. Oke, ini udah ada Mas Wisnu, boleh di open mic Mas Wisnu? Boleh. Oke, halo Mas Wisnu, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Wisnu sekarang lagi di mana nih? Tuh disapa tuh Mas Wisnu nyapa tuh. Reaction dulu dong. Di sini pokoknya ramaikan reaction seramai-ramainya gitu. Oke, Mas Wisnu. Aku lagi di Bandung, Mas Randi. Di Bandung. Wah, ya. Dekat itu. Sama kita ini dekat ini. Kita ini adanya di Bandung mana ya? Saya juga bingung. Pokoknya Sumarekon itu daerah Gede Bage Mas Wisnu. Oke, Mas Wisnu, mungkin sebelum masuk ke materi nih ya, sebelum kita akan ngebul kepalanya, lebih baik mungkin dikit aja, tipis-tipis dulu ya. Kira-kira mau dibahasnya apa sih ini? Kalau judul kan level up your skills and create your own opportunity gitu kan. Apa sih sebenarnya itu tuh? Iya, sebenarnya gini sih teman-teman. Di sini aku pingin banget sharing sama teman-teman. Jadi aku yakin di sini pasti udah pada banyak punya skill lah ya. Cuman kan kita tahu bahwa di pasar atau di market itu udah banyak juga yang bisa gitu. Terus nentuin USP-nya gimana tuh? Apa yang ngebedakan kita sama yang lainnya? Kemudian setelah kita udah ngebedain sama yang lainnya, bagaimana kita caranya menjual skill yang udah kita punya. Karena kan pada akhirnya tentunya kita berharap kita pengen cuan gitu ya. Nah, untuk menciptakan cuan itu ada prosesnya dan ada alurnya. Nah, disinilah nanti kita bakal banyak bahas sih Mas Randi untuk alurnya. Waduh. Daging ini ya, daging. Kalau ada send reaction daging, tapi nggak ada sih. Daging ini pokoknya. Guys, pokoknya tolong dicermati, tolong dipahami. Sebentar lagi Mas Wisnu akan menyampaikan materinya. Oke, Mas Wisnu sudah ready kah? Halo Mas Wisnu. Ya, sudah Mas ready? Randi. Oke, ya. Silahkan Mas. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Randi. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku sebelum mulai pengen tahu dulu nih teman-teman dari mana aja gitu ya. Apakah dari Bandung semua atau dari area mana? Boleh nggak sih diketik di chatnya dulu gitu biar tahu. Bandung ya. Wih, ada yang dari Lampung, luar biasa. Jatim, mantap. Keren. Mungkin Mas Wisnu gini Mas, teman-teman yang bisa open cam dong. Masa Mas Wisnu sama saya doang nih yang open cam? Gak adil teman-teman. Masih di Bandung. Oke, jadi hari ini akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya tentunya ya. Jadi kita bakal ngebahas, nanti aku bakal banyak ngebahas gimana caranya. Gini, biasanya teman-teman tuh semangat kalau misalkan udah ngomongin cuan nih. Jadi simpelnya gini lah, dengan ngeluarin uang 50.000, teman-teman harusnya bisa ngasilin 1 juta. Dengan ngeluarin uang 100.000, harusnya teman-teman bisa ngasilin 1,5 juta. Nah, itu caranya nanti coba aku bahas di sini. Tentunya dengan apa? Dengan level up your skills and create your own opportunity, gitu kan. Nah, nanti ini bakal aku coba bahas. Tapi sebelum aku coba bahas di sini, aku mau sedikit informasiin dulu bahwa hari ini, buat teman-teman yang aku bakal kasih hadiah untuk 1 orang, untuk teman-teman yang nanti screenshot kegiatan event ini, kemudian nanti teman-teman update di story-nya dan tulis ulasannya seperti apa, @smkdev.official and @wisnugilang dan Wisnu G Ramadan, kemudian nanti kita
pilih pemenang ulasan terbaiknya ya, untuk mendapatkan free web 1 hosting 1 tahun dan domain free my.id ya. Nah, nanti ini coba kita pilih, dan ini bisa dimanfaatin banget sama teman-teman untuk menggunakan apapun ya, bebas banget lah. Gitu. Itu yang pertama. Kayak kita masuk ke materi. Jadi objektifnya malam hari ini, kita ada 3 poin yang pingin aku bahas ke teman-teman semua. Yang pertama itu, kita harus mulai berbisnis. Mau sampai kapan kita seperti ini terus? Ya meskipun aku juga sebenarnya masih di company juga sih, sebenarnya masih kerja di startup juga gitu ya. Tapi aku pengen nekenin ya, kita harus sudah mulai berbisnis yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadi seorang digital trainer. 3 tahun yang lalu aku bentuk Invitation to You sampai hari ini. Sebenarnya orangnya nggak banyak sih, tapi mungkin omsetnya banyak gitu ya, lumayan lah gitu. Dan yang ketiga, paham IT doang nggak cukup gitu. Artinya kita harus collaborate, kita harus scale up skills itu dari segi bagaimana kita cara marketingin produk kita atau jasa kita. Kemudian bagaimana kita mengelola CS closing. Jadi biar transaksi kita selalu banyak gitu ya. Biar closing kita juga makin mantap. Nah, ini yang bakal aku coba bahas dulu. Nah, terus experience aku seperti apa? Mungkin teman-teman juga pengen tahu bahwa 2017 aku di Ruang Guru 5 bulan, selebihnya di Bukalapak, dan hari ini aku di Evermost. Di Evermost kebetulan kantornya di Dago ya. Jadi kebetulan sekarang juga masih di kantor di Bandung gitu. Nah, ini objektif kita hari ini. Yang pertama itu tentunya untuk memulai bisnis. Kenapa hari ini udah sangat penting banget untuk kita mulai berbisnis ya? Yang pertama adalah lapangan kerja terbatas. Kalau misalkan kita lihat, mungkin kemarin angka tingkat pengangguran sempat tinggi kan di 2020. Kalau misalkan kita ngelihat grafiknya menurun, itu sebenarnya nggak menurun banget, tapi itu karena pandemi udah mulai berakhir gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingin 2023 sampai ke belakang, di 2017-an itu sebenarnya angka kita terus menaik. Nah, artinya adalah kita harus memulai bisnis. Bisnisnya dimulai dari apa? Nah, nanti kita coba bahas ya detailnya seperti apa. Kemudian untuk keluarga mandiri, pasti semuanya pingin banget nih teman-teman yang ada di sini, kita mulai memiliki kemandirian finansial. Nah, tentunya untuk kita mencapai kemandirian finansial ini, kita nggak cukup satu keran doang gitu. Jadi artinya buat teman-teman yang udah kerja pun, ya harus cari keran lainnya untuk bisa kita mulai mandiri secara finansial. Dan memiliki banyak energi. Jadi mumpung masih muda gitu ya, jadi kita harus push limit kita, mau bagaimanapun sampai hari ini pun, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih dikasih kesehatan banyak, kita harus push limit gitu. Artinya adalah apa yang bisa kita lakukan itu kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya dan kita maksimalkan gitu. Itulah kenapa kita harus memulai bisnis. Dan yang terakhir adalah networking. Tentunya dengan kita mulai bisnis, kita bakal punya klien baru, kita bakal punya teman baru, dan jaringan kita pun semakin luas untuk menggerakkan bisnis kita. Kemudian nextnya mulai dari mana? Nah, ini kan banyak banget nih. Pasti teman-teman di sini pasti banyak banget yang bingung bagaimana sih caranya kita memulai untuk bisnis. Tentunya bisnis itu kan pasti lahirnya dari keresahan. Jadi untuk teman-teman yang di sini ketika udah belum memiliki bisnis, harus cari tahu dulu nih keresahannya apa, masalahnya apa. Nah, ketika nantinya udah muncul keresahan dan masalah, tentunya kita akan bicara tentang solusinya. Dan solusi ini juga nggak bisa kita tiba-tiba, oh ya ada banyak masalah A misalkan, tiba-tiba cari solusi langsung gitu, nggak bisa. Jadi kita juga harus ngelihat interest kita nih apa gitu, dan kesukaan kita nih apa. Karena apa? Karena kalau misalkan bisnis dijalani dengan rasa cinta kita terhadap suatu kerjaan itu, harusnya itu akan berjalan lebih lama dari sebelumnya. Nah, artinya prosesnya adalah ketika kita ngebangun sebuah bisnis didasari oleh kesukaan atau interesting dari diri kita, otomatis itu jalannya akan lebih lama gitu daripada kita tidak memiliki interest gitu terhadap itu. Nah, makanya kenapa kita harus cari keresahannya apa, masalahnya apa, baru kita cari solusinya dari kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian mulainya dari mana? Pertama pasti kalau kita bisnis, sebenarnya banyak banget ya bisnis model yang bisa digunakan. Tapi di sini aku cuma buat 3 poin yang simpel aja sebenarnya. Produk, marketing, dan operation. Yang pertama adalah produk. Kita mau nentuin nih, barang yang mau kita jual apa, atau jasa yang kita jual apa. Kemudian di pasaran seperti apa, kemudian kompetitor kita seperti apa. Nah, sebenarnya jangan sampai dibuat rumit sampai harus detail banget. Nggak harus sih sebenarnya. Gitu. Artinya kalau misalkan kita punya kemampuan apa, keresahannya udah ada, solusinya tuh dibentuk dalam produk.
produknya itu bebas, mau barang atau jasa gitu ya. Dilihat dari keresahan yang tadi. Nah, ketika produknya udah muncul, baru kita bicara produknya udah muncul, marketing, cara jualnya kayak gimana nih, feedbacknya seperti apa gitu. Artinya kan di marketing di sini adalah semakin banyak orang yang tahu kita sedang berjualan atau kita punya barang atau jasa, semakin potensi barang kita terjual gitu artinya. Jadi kalau misalkan scope market kita cuma di area kita doang, itu nggak cukup. Berarti kita harus mulai ngelebarin terus. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semakin potensi produk, barang, dan jasa kita akan terjual lebih besar. Dan kemudian kita juga harus mikirin operationnya, bagaimana bisnis ini berjalan. Artinya untuk aku jalanin invitation to you, mungkin nanti detailnya bakal coba aku jelasin lagi. Nah, itu tuh hari ini runningnya udah nggak perlu dipantau lagi. Nah, berarti kan kita harus mikirin juga orang untuk yang bisa ngerunningnya. Atau dimulai dari diri sendiri dulu untuk jalaninnya. Nah, ini juga operation juga menjadi satu hal yang penting yang harus kita pikirkan gitu. Apalagi untuk teman-teman yang sedang bekerja dan ingin memiliki bisnis gitu. Nah, daripada kita ngabisin waktu ya, kalau misalkan kita punya kemampuan uang lebih ya kita bisa beli waktu. Beli waktu itu dalam arti adalah kita ngebayar orang untuk ngejalanin bisnis kita gitu, atau kita ngebentuk tim, atau kita nge-build tim gitu. Nah, ini penting banget untuk kita bicara di operation. Terus, nah, ini juga hal yang menjadi penting banget ya, unit economics ini penting banget. Kenapa penting banget? Jangan sampai kita, nah ini seringkali nih teman-teman yang bisa atau di bidang teknologi ini ketika bisa desain, ketika bisa buat website, ketika bisa edit di Photoshop atau teman-teman bisa buat apps dan lain-lain, pasti ketika mau buat produk teman-teman nge-share-nya suka harganya tiba-tiba murah aja. Nah, itu jangan sampai, karena kenapa ya? Kita juga harus mikirin bahwa produk yang kita jual itu harus, produk yang kita build itu atau produk yang kita buat itu kita harus hargai dengan layak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah nggak ngehargain produk kita yang kita buat dengan susah payah, kita hargainnya murah, artinya ya berarti produk kita emang nggak layak untuk dijual mahal gitu sih. Makanya kenapa unit economics ini sangat penting banget ketika kita udah tahu produk dan barang, jasa atau barang yang mau kita jual itu, kita harus tentuin juga harganya berapa, dan ketika dijualnya berapa, baru di sini nemu nih contribution marginnya atau keuntungan bersih kita berapa. Jadi ini modal barang, harga barangnya berapa, modal barangnya dari kita berapa, kemudian kita tahu bahwa kontribusi margin kita di sini 150.000. Misalkan aku jual jasa aku 250.000, sedangkan untuk modalnya tuh dari sewa hosting, kemudian ada sewa profesional, kemudian sewa domain dan lain, aku hitung per bulan misalkan 100.000, berarti untung aku setiap closing itu bersihnya 150.000. Nah, ini sangat penting banget untuk kita hitung dengan benar-benar sebelum bisnis itu bisa running gitu ya. Karena nanti contribution margin atau keuntungan bersih ini kita gunakan sebagai biaya operation kita atau biaya marketing tadi. Jadi kebayang ya, misalkan dalam 100% omset kita tuh harus mikirin bagaimana kita punya modal di angka 100% itu. Misalkan modal kita cuma 50%. Artinya 50% itu bisa, 20%-nya kita bisa alihkan ke marketing, 20%-nya kita bisa alihkan ke operation, 10%-nya baru kita simpan sebagai keuntungan kita. Nah, itu teman-teman bisa ngatur bebas banget. Yang penting jangan sampai jual jasa dengan harga yang sangat murah sekali. Nah, ini penting banget ya buat nentuin unique economics ini. Nah, kemudian mulainya dari mana nih? Tentunya mulainya lihat peluang dan manfaatkan. Karena kalau misalkan kita bicara sukses itu kan sebenarnya nggak ada akhirnya ya. Jadi tergantung dari teman-teman mau nge-set up goals-nya seperti apa gitu. Nah, orang yang sukses ini biasanya dia melihat peluang dan bisa manfaatin. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lagi ramai apa, kita lihat sebenarnya marketnya nggak terlalu banyak ya, kita bisa masuk di situ gitu. Nah, nanti ini juga bakal aku coba bahas untuk opportunity-nya ya, di mana. Nah, sekarang kita udah mulai masuk tentang teks sedikit lah ya. Nah, ini invitation to you ini aku build di tahun 2020 akhir lah ya, waktu masih pandemi. Kebetulan waktu itu masih kerja di Bukalapak dan masih WFH gitu. Nah, artinya kan masih banyak waktu yang bisa aku lakuin dari mulai beres kerja sampai ke pagi lagi sebelum masuk kerja. Nah, iseng awalnya. Nah, sebelum mulainya si invitation to you ini tuh sebenarnya nggak tiba-tiba ada juga gitu, bahwa proses yang dilalui dalam munculnya invitation to you ini, aku melakukan beberapa kali percobaan untuk
ingin coba bisnis gitu ya. Pertama mulai dari jasa install ulang komputer gitu ya. Biasanya kan dibayar 100.000, 70.000, tapi effort yang kita keluarkan tuh bisa sampai 2 jam, 3 jam, belum lagi kalau laptopnya error gitu kan. Kita harus perbaiki dulu dan lain-lain. Nah itu cukup memakan waktu juga. Kemudian testing lagi nih produk minuman kayak green tea, Thai tea. Waktu itu kan sempat lagi rame-ramenya cobain untuk testing buat produknya. Ternyata kurang bergairah juga lah gitu ngelakuin penjualannya. Kemudian ubah lagi ke jasa print online, ini juga kurang masuk karena ternyata banyak banget ya jasa-jasa yang udah ada gitu dan udah running. Dan ternyata effort dari marketingnya juga akan cukup tinggi banget sih, karena kan kita berusaha untuk bisa ngedapetin pasarnya ya, pasar di area tersebut. Kemudian desain logo, ini juga teman-teman pasti udah banyak nih yang sering ngelakuin. Kemudian juga cobain jualan online juga, dropshipper, ternyata nggak bagus juga gitu hasilnya. Nah yang terakhir adalah karena aku senang buat website, artinya dari sinilah muncul pertama kali, oh ternyata segmentasinya akhirnya masuk nih ke undangan website. Yang tadinya fokusnya adalah untuk all website apapun, kayak misalkan sekolahan, mau company dan lain-lain, sekarang lebih fokus ke create websitenya undangan web. Nah dari sinilah mulai Invitation to You hadir. Jadi Invitation to You ini tuh adalah merupakan jasa pembuatan undangan digital berbasis website, gambar, dan video. Nah, mulainya tuh dari mana? Sebenarnya si Invitation to You ini tuh dulu tuh cuman iseng doang. Jadi nggak di-build dari harus mikirin, oh ini harganya berapa dan lain-lain. Memang sih ini dimulai dari teman yang mau nikah di kantor gitu ya, berencana untuk nikah dan iseng buatin website undangan di tahun 2020 akhir. Dan dibayar juga, aku nggak minta bayaran sebenarnya, tapi karena dia nggak enak lah ya, jadi akhirnya dia beliin 1 gelas kopi gitu. Jadi dari mulai 1 gelas kopi, sekarang jadi mungkin 100 kopi ya, dari harga yang paling mahalnya gitu. Nah, jadi teman-teman dari kesempatan dan peluang itu yang sangat penting untuk kita lakuin gitu. Artinya banyak banget peluang yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang terdekat yang bisa kita garap gitu ya. Nah, karena kita juga harus tahu bahwa semua kemajuan itu terjadi di luar zona nyaman. Jadi gini, jadi Invitation to You ini kan awalnya aku cuma buat teman kantor doang ya, di tahun 2020 mulainya. Kemudian di tahun 2021 aku coba tes untuk ngelakuin iklan Facebook gitu ya, dengan budget 50.000, dan itu sangat berat banget ngeluarin 50.000 untuk cobain Facebook Ads itu. Kenapa berat banget ya? Karena kan itu uang gede gitu ya, ngerasanya tuh gede-gede banget. Nah, pas dites di tahun 2021 karena kondisinya mungkin masih pandemi juga, akhirnya permintaannya banyak banget gitu, banyak yang masuk ke chat dan lain-lain. Dan itu masih ngerjainnya sendiri, full sendiri, dari mulai jam 6 malam sampai jam 2 subuh, selesai tidur cuma 3 jam, lanjut lagi kerja biasa, sorenya lanjut lagi terus menerus sampai 3 bulan. Akhirnya setelah 3 bulan baru aku development team gitu. Jadi setelah hampir setahunan sih sebenarnya ya, tapi di tahun 2022 ini aku mulai bentuk tim. Jadi ada 2 orang yang akhirnya sekarang ngebantuin untuk ngebuat proses ini. Dan di 2003 mulai perbaikan feature ya, dan scale up untuk beberapa bisnisnya gitu. Jadi sebenarnya dari sini sih, dari awal proses tadi itu kan artinya kita untuk menemukan sebuah bisnis yang kita sukain itu memang ada jalannya gitu, ada jalurnya, ada prosesnya. Jadi nggak bisa sembarangan kita nggak dapat terus kita berhenti, kita punya skill apa kita nggak kembangin, itu sayang banget. Artinya adalah teman-teman saat ini ketika punya skill harus dimanfaatkan dan harus terus berjuang untuk mencari peluangnya gitu. Mudah-mudahan nanti pas harusnya bisa tercapai juga gitu sih teman-teman. Jadi ada prosesnya. Nah, aku juga coba bahas untuk market sizing-nya ya. Jadi ketika kita build bisnis juga yang harus kita perhatikan, tadi kan sebenarnya kita ngelihat misalkan undangan digital. Nah, ketika bicara undangan digital ini, kita juga harus tahu berapa orang yang akan membeli gitu. Orangnya siapa, company kah, atau rumah tangga, atau perorangan. Kemudian kita juga harus tahu kuantitinya berapa. Kemudian kita harus tahu frekuensinya seperti apa, apakah dia akan repeat order atau enggak gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu spesifik unitsnya seperti apa, berapa biaya yang mereka keluarkan. Kenapa kita harus menghitung market kita? Karena kita bakal bicara tentang sustainability bisnis kita. Apakah bisnis ini akan panjang atau tidak.
Kalau sekarang hari ini, misalkan hari ini kompetitor aku buat domainnya undangan menikah.com misalkan. Artinya dia sudah mensegmentasi bisnis dia. Artinya ketika ada event company yang mau buat kegiatan acara di dia, itu udah nggak bisa. Karena dia membuat segmentasi bahwa dia hanya melayani undangan menikah doang. Nah, artinya ketika teman-teman buat satu hal, tolong market sizing ini menjadi hal yang penting banget untuk kita tentuin bahwa market kita tuh mau sebesar apa dan seluas apa gitu. Artinya ketika nama domainku invitation to you, itu kan bisa ngegarap semua event, baik ulang tahun, kemudian event company, atau misalkan undangan menikah dan lain-lain. Nah, ini juga jadi hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita membuat bisnis ya untuk marketnya. Nah, pertamanya, jadi si invitation to you ini tuh dimulai dengan fitur yang seadanya banget, benar-benar seadanya banget. Jujur aku buat ini nggak menggunakan WordPress, nggak menggunakan Elementor. Ini dimulai dari iseng-iseng aja, cuman CSS doang sama HTML, ya beberapa JavaScript lah sedikit ya, nggak terlalu banyak gitu ya. Itu sederhana banget. Yang penting apa? Yang penting adalah countdown timer, bahwa nanti dia akan ada kegiatan 30 hari lagi gitu. Kemudian di bawahnya ada nama mempelai pria dan mempelai wanita. Artinya benar-benar dengan apa ya? Dengan seadanya lah gitu ya. Seadanya, yang penting bisa sama Google Maps juga ya. Google Maps untuk direction linknya ya. Linknya kan misalkan dia nikahnya di area mana gitu kan. Jadi benar-benar simple banget. Yang penting itu convert dari undangan cetak ke undangan digital gitu ya. Nah, kemudian produk improvement-nya seperti apa nih? Yang tadinya cuma sederhana banget, ingat, bisnis itu sebenarnya adalah proses gitu. Bisnis itu proses. Kenapa proses? Karena kita tahu bisnis kita bagus atau enggak tuh dari improvement customer kita sebenarnya. Makanya kenapa selalu ada fase feedback dalam setiap bulannya gitu. Nah, makanya kenapa di sini aku sampaikan bahwa produk terbaik itu ya produk yang selalu dikasih feedback gitu sama customer. Karena kalau misalkan produk kita udah nggak ada feedbacknya, artinya produk kita nggak dipakai oleh customer gitu, atau nggak diminati oleh customer. Makanya kenapa di sini aku coba cantumin ya, misalkan fase pertama. Awalnya undangan aku nggak ada fitur nama tamu. Artinya kan kalau nama tamu itu menjadi hal yang penting banget ya untuk kita, untuk si customer tuh bisa nyebar ke semua tamu undangannya gitu ya, dengan cuman ditambahin di linknya doang. Nah, ini awalnya nggak ada tamu gitu, otomatis itu kan jadi hal yang sangat feedback banget buat aku kan, untuk cari gimana caranya nih biar ada nama tamunya. Kemudian kotak komentarnya juga belum ada, belum bisa ngasih kotak komentar. Kemudian hostingnya juga sering bermasalah ya, maklum lah harganya murah gitu langganannya di awal-awal. Kemudian domain juga terlalu tersegmen. Jadi aku juga buat bentuk nama invitation to you itu dengan proses juga, nggak langsung tiba-tiba gitu. Kemudian fase kedua, webnya nggak bisa custom color. Jadi ini jadi nggak enak juga nih buat si customernya. Nggak bisa custom font juga. Kemudian nggak bisa custom background juga. Kemudian nggak bisa custom fitur hadiah. Nah, ini fase-fase inilah adalah fase-fase yang terpenting dalam bisnis digital gitu ya. Terutama buat teman-teman yang nanti mau concern ke digital. Jadi yang terbaik itu ya kita harus terus nerima feedback dari customer kita. Karena itu kita akan melakukan beberapa terus-menerus melakukan perbaikan. Dan fase ketiga, tidak ada undangan gambar, tidak ada filter Instagram, tidak ada barcode check-in. Jadi barcode check-in ini juga salah satu development yang cukup besar banget ya. Karena kenapa? Karena kan yang biasanya tamu undangan itu cuma tulis biasa, dia otomatis tinggal check-in barcode doang udah bisa masuk venue undangan dan terekap datanya gitu kan. Itu juga hal yang menjadi kebutuhan dari teman-teman, dari customer gitu. Artinya adalah bisnis itu ya proses gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngelakuin ya kita nggak berproses apa-apa. Karena produk ini juga bisa jadi sampai sekarang ya karena komentar-komentar dari customer gitu. Nah, kemudian tadi USP ya. Ketika ngebangun USP juga menjadi hal yang sangat penting banget teman-teman untuk kita nentuin. Kan sebenarnya USP itu dibentuk dari apa yang diinginkan oleh customer dan apa yang kita bisa kasih kan. Gitu ya. Itu baru kita bicara tentang unique selling point. Nah, untuk ngebentuk unique selling point itu pasti didasari oleh kebutuhan masalahnya si customer gitu ya. Makanya kenapa kalau misalkan aku terapin ini dengan undangan digital, pertama
pasti customer itu pingin yang banyak bonusnya gitu ya. Bonus itu nanti aku bakal bicara di marketing sebenarnya. Free undangan JPEG, free filter Instagram, free di dua website. Jadi kalau misalkan dia ada kegiatan atau acaranya berbeda tempat, itu udah dikasih free aja karena kita tinggal duplicate aja webnya sebenarnya. Tapi kan menurut mereka, di pikiran mereka wow banget kan, kayak nggak harus bayar 2 kali gitu. Kemudian pembuatan bisa 24 jam, free custom musik, background, and font. Kemudian domainnya juga lebih universal, jadi hal yang menarik buat mereka. Nah, USP inilah yang harus kita create untuk produk kita. Mau kita jual jasa apapun, produk apapun, kita harus mikirin benar-benar untuk si unique selling point ini. Kenapa unique selling point ini sangat penting banget? Karena itu tuh menjadi penentu bagaimana customer itu bisa closing ke kita gitu. Tapi nanti aku juga bakal bahas lagi, unique selling point itu nggak akan ada arti apa-apanya kalau customer-nya jatuh cinta dengan CS kita gitu. Jadi ada lagi customer service itu bisa jadi hal yang lebih menarik dari produk sebenarnya. Karena sekarang gini, misalkan teman-teman, misal kau punya teman dia punya jasa A, karena pelayanannya dia menarik, karena orangnya asik, akhirnya kita udah nggak ngelihat keburukan dari produknya, ya udah aku pakai produk kamu karena pelayanannya bagus gitu. Itu juga jadi hal yang penting. Makanya kenapa aku pengen bahas produk bagus sebagus apapun, kalau kita nggak bisa jualannya, kalau kita nggak bisa ngelayaninya dengan baik, itu nggak akan bisa closing atau closingnya akan susah gitu daripada produk yang bisa diintegrasikan dengan baik. Makanya kenapa concern aku di sini adalah 3 poin tadi itu harus bisa jalan gitu, baik dari skills setnya dari produk, dari marketingnya, dan terakhir adalah dari CS-nya, dari customer. Bagaimana kita melayani customer itu dengan oke, gitu ya. Dari sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Sambil minum dulu. Oh iya, silakan Mas Wisnu kalau mau minum. Teman-teman mau ada pertanyaan nggak? Tadi tuh udah ada dibahas USP, terus gimana caranya nentuin keuntungan gitu kan, dan harga pokok penjualan tuh. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Udah cukup ngebul belum? Kalau belum ngebul nanti mau dilanjut nih sama Mas Wisnu. Oke. Coba dong send reaction-nya dulu dong. Kalau misalnya cukup, jempolnya dulu, thumbs up-nya dulu, angkat. Lanjut Mas, tambah penasaran nih, boleh. Oke, silakan Mas Wisnu dilanjut. Siap, thank you Mas Randy. Sip, aku coba lanjut lagi. Nah, jadi kenapa kita harus buat hal yang universal? Karena kita bicara tentang market sizing. Jangan pernah mensegmentasikan bisnis kita. Jangan pernah mensegmentasikan bisnis kita. Jadi, kita mah cuma pingin fokus ke ibu-ibu rumah tangga, kita mah cuma fokus ke sini, enggak. Karena kenapa? Karena coba kita lihat startup sebesar apapun hari ini, pada akhirnya dia jadi universal. Yang tadinya kategorinya terfokus ke A. Akhirnya karena omsetnya udah terbentuk, growth-nya udah sampai, dan akhirnya endingnya apa? Endingnya dia open to all segmentation lagi gitu. Makanya kenapa ketika kita mau bangun bisnis, kita harus bisa ngegarap ke semua tempat. Nah, makanya kenapa di sini invitation to you ini namanya kan universal. Otomatis aku bisa ngegarap ke semua area, baik wedding atau other event. Makanya event apapun semua bisa dibuat gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman di sini pun kalau mau buat undangan nggak ada masalah gitu. Buat aja nggak apa-apa. Nanti aku juga bisa. Boleh kalau misalkan mau sharing-sharing gitu ya. Karena nanti ada tekniknya lagi nih buat kita gimana caranya ya bisa laku ya produknya. Gitu ya. Next-nya. Nah ini jadi poin terakhir, hal yang penting ketika banyak sekali dari kita punya banyak bisnis, punya banyak produk, baik barang atau jasa, tapi kita nggak tahu kita harus lempar kemana, kita nggak tahu kita harus jual kemana, dan kita nggak tahu harus kita lakuin seperti apa ini produk gitu kan. Makanya kenapa sebagus apapun produk, jadi aku mau nekenin banget, sebagus apapun produk, jika tidak banyak orang yang mengetahuinya akan percuma. Karena kalau misalkan kita bicara marketing, pasti kita bicara funneling. Dan funneling pertama itu adalah impression atau audience atau awareness lah. Gitu ya. Jadi semakin banyak, semakin size-nya besar, semakin potensi closing-nya akan tinggi. Gitu. Artinya ya kita harus sebarin, kita harus informasikan produk kita ke semua orang. Biar agar semua orang tuh tahu bahwa kita sedang jualan baik barang atau jasa. Gitu. Makanya kenapa aku
coba sandingkan antara produk, marketing, dan case closing ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita jualan. Gitu. Nah, pertama kalau misalkan kita bicara marketing, selain kita bicara nantinya funneling, pasti ada 2 poin dulu yang kita harus lakuin ketika kita udah punya produk. Gitu ya. Jadi jangan sampai, wih produknya udah dibuat, produknya udah bagus. Ayo kita bentuk tim, 3 orang, kamu jadi CEO-nya, kamu jadi COO-nya, kamu jadi CFO-nya. Padahal produknya belum jadi gitu. Ketika produknya udah jadi, bingung mau dijualnya kemana. Ya udah jual ke teman doang. Teman udah beli, bingung lagi jualnya kemana. Nah makanya kenapa kalau produknya udah jadi, kita pikirin organic marketingnya mau seperti apa. Apakah kita udah punya kemampuan untuk paid marketing, marketing yang berbayar, atau organic marketing, marketing yang tidak berbayar gitu ya, yang bisa kita lakukan melalui sosial media, blog, website, review customer atau apapun itu kita bisa manfaatin banget untuk kita post terus gitu ya untuk organic marketingnya. Dan paid marketingnya ini kan marketing berbayar ya, otomatis ini akan sedikit berat buat teman-teman yang baru memulai. Tapi nggak ada masalah untuk testing kayak 20.000, 30.000 untuk tes ads, itu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman ya perhatikan aja segmentasinya seperti apa gitu ya, dan yang mau dijualnya barangnya apa. Karena sekali lagi aku pengen nekenin banget bahwa fundraising terbaik itu ya dari hasil jualan kita, bukan dari orang lain gitu. Jadi funding terbaik itu adalah keuntungan yang produk yang kita jual itu menghasilkan keuntungan. Jadi kita jangan berharap ke orang lain untuk bisa bisnis kita bisa sustain gitu ya. Atau jadi kita harus bisa ngebiayai bisnis kita ya dari hasil jualan kita gitu, bukan dari funding dari orang gitu teman-teman. Itu ya. Jadi ini jadi hal yang penting banget untuk kita lakuin ketika kita udah punya produk. Apa yang mau kita lakukan secara organiknya dan secara paid-nya gitu. Nah, pasti kalau bicara marketing lagi, ini ada rumus yang kayak standar banget ya, udah yang banyak dibicarakan orang. AIDA ini yang paling simpel dan teman-teman bisa lakukan gitu ya. Bagaimana ngebangun awareness-nya, menarik perhatian orang, kemudian ketika orang udah merhatiin, mempertahankan perhatiannya gitu ya. Kayak misalkan inilah ya, kayak teman-teman misalkan ke cewek gitu kan, itu harus menarik perhatian dulu dengan pakaian rapi, dengan rambut harus rapih juga gitu ya. Kemudian ketika udah dia menarik, kita pertahankan, kita bangun emosionalnya, desain, kemudian dan endingnya baru closing gitu. Jadi sebenarnya proses closing itu nggak tiba-tiba, produk kamu apa? Terus kita jawab, aku punya jasa nih, jasa pembuatan website. Harganya berapa? Oke, aku beli ya gitu. Nggak kayak gitu gitu. Cara closing itu nggak seperti itu. Cara closing itu ada prosesnya dan ada funnelnya. Dari mulai misalkan yang lihat 100 orang, yang beli 1 orang, berarti conversion-nya itu cuma berapa? 1%. Bagaimana cara ningkatin 1% menjadi 5%? Tambahin impression-nya 500, baru kita dapat 5. Gitu. Artinya ada prosesnya. Jadi marketing ini jadi hal yang sangat penting ketika kita udah punya produk, dan kita harus lakukan itu. Untuk apa? Untuk produk kita biar laku, untuk produk kita bisa dapat improvement, untuk produk kita bisa menghasilkan. Makanya kenapa aku concern banget terhadap marketing ini. Nah, nanti aku mau sampein juga ya, selama ini marketing apa yang aku lakukan. Aku menggunakan marketing paid, marketing ads ya, tapi organiknya juga sebenarnya udah kebangun. Teman-teman juga bisa lihat Instagramnya Invitation to You. Nah, di sini, tapi aku tuh dari awal sampai hari ini tuh concern banget sama paid marketing ads ya. Nah, paid marketing yang aku gunakan tuh sebenarnya IG sama Facebook ads sama aja lah ya sebenarnya. Cuman placement-nya doang, mau ditaruh di mana, apakah iklan ditaruh di Facebook atau di IG gitu ya. Nah, yang digunakan tuh adalah jadi story post atau Instagram boost gitu ya. Nah, ini sebenarnya budgetnya nggak gede-gede banget juga teman-teman. Kayak misalkan yang bawah ini aktif 1 hari lagi, itu tuh postnya per kliknya tuh cuma Rp700 gitu. Rp700 dengan klik tautan 303, kebayang nggak sih? Dengan cost rasionya tuh cuma 223.000. Artinya 303, kalau ada yang closing 10, harga barangnya 250, itu 250 kali 10 berapa? Kita cuma ngeluarin 223.000. Ya, tapi di situ ada proses jasa ya, ada proses yang harus kita lakukan kan, kayak proses pembuatan webnya dan lain-lain gitu ya. Tapi
ini aku cuma sedikit pingin sharing ke teman-teman bahwa paid marketing ads itu menjadi hal yang sangat penting banget. Tapi kalau Google itu biayanya masih gede banget. Teman-teman bisa manfaatin ke IG aja sih, ke IG ads aja untuk fokus ngenalin produk teman-teman. Tapi jangan sembarangan juga untuk melakukan iklan. Kita juga harus memperhatikan bahan promosi kita. Contoh misalkan, bahan promosi yang ada di sini tuh ini salah satu contohnya, bayar 1 dapat 3 bonus. Ini kan hooknya udah jelas. Bayar 1 dapat 3 bonus. Orang pasti berhenti dulu dan penasaran, apaan nih? Bayar 1 dapat 3 bonus. Dapat filter IG, dapat undangan JPEG, dapat 1 web lagi. Atau teman-teman juga bisa promo terbatas, sisa 2 slot lagi. Nah, itu juga salah satu cara untuk ngeberhentiin orang yang sedang melihat gitu ya. Jadi nggak langsung, atau misalkan kalau di video kan stop. Nah, itu kan salah satu cara-cara kita untuk ngebuat hook ya. Gimana caranya orang berhenti dulu gitu. Karena kan kalau orang-orang yang scroll TikTok kan kalau cewek udah gini kan set gitu ya. Nah, kita harus punya hooknya dulu gitu biar orang berhenti 2 detik aja gitu. Baru dia klik. Kemudian kita harus pikirin juga target area kita segmennya apa gitu. Ketika kita bangun produk kita juga harus mikirin siapa sasarannya, siapa targetnya. Contoh, kalau misalkan targetnya adalah orang-orang yang mau menikah, berarti kita harus hitung. Sekarang teman-teman sekarang yang di SMK misalkan 18 tahun ya, baru lulusnya tuh 17 ke 18 kan. Kemudian misalkan kalau lanjut 3 tahun jadi 20 atau 21. Nah, berarti kan target mulainya tuh dari 21 ke 40-an ke atas gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian kita mikirin areanya juga, areanya di mana nih rata-rata, apakah di tier 1 atau di tier 2 atau di perkotaan atau di area-area tiering 2 gitu ya, misalkan di kabupaten dan lain-lain. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Kita bangun landing page-nya yang menarik, kemudian endingnya di share ke WhatsApp. Nah, ini jadi hal yang sangat penting banget untuk kita bisa mengenalkan produk kita. Kayak gitu. Bentar, ada satu lagi deh. Kayaknya ke hide ya. Oke. Nah, setelah kita udah melakukan marketing, masih ada tahapan akhir yang harus kita lakukan. Jadi CS itu penentu sebuah keberhasilan omset. Jadi kalau misalkan kita nggak ngebangun bagaimana kita punya teknik closing yang baik, kita jago IT doang, itu artinya sangat kurang banget gitu teman-teman. Jadi ini harus sangat dikolaborasikan banget ketika kita udah nge-ads, apalagi kalau ads-nya tuh larinya ke WhatsApp ya. Pertama, teman-teman CS itu no pay no sales. Jadi ada masalah, ada keresahan. Jadi orang datang tuh pasti benar-benar punya masalah, dan masalahnya tuh apa? Saya pingin buat undangan misalkan contohnya. Atau karena saya mau menikah, jadi saya harus punya undangan digital. Itu kan masalahnya. Nah, kita hadir dengan kita hadir dengan solusinya gitu ya. Mereka kan punya masalah dan keresahan. Kita hadir dengan solusi, kita tawarin produk kita, bagusnya A, B, C, D, E, F, G misalkan ya. Nah, akhirnya match gitu dengan masalah dia. Itu menjadi hal yang sangat penting banget. Kedua, now or never, terburu-buru. Jadi sekarang atau tidak sama sekali, kita buat mereka merasa tergesa-gesa gitu ya. Gini, jadi orang yang datang ke chat itu secara emosional, dia tuh di pikirannya tuh udah mau belanja, di pikirannya tuh dia tuh udah emosi, aku lagi nyari nih, aku mau beli nih gitu. Jadi orang yang lagi ngechat dan lagi nanya produk kita ketika kita jualan, itu tuh sebenarnya dia tuh udah ada pikiran bahwa dia tuh pingin beli saat itu juga. Artinya no or never ini kita harus kasih sebuah penawaran yang menarik. Kalau kakak beli hari ini, harganya sekian. Ini cuma ada 1 slot lagi kah hari ini gitu. Ini cuma ada 2 slot lagi kah hari ini. Padahal sebenarnya kita jual mau sampai besok juga ngomongnya selalu 2 slot lagi gitu. Bukan slot itu ya. Ini maksudnya slot promo gitu. Jadi sisa 1 slot promo lagi kah gitu. Makanya kenapa no or never itu sangat penting banget gitu. Kemudian spesial. Jadikan dia spesial. Kenapa harus spesial? Karena gini teman-teman, si customer ini ketika dia datang ke WhatsApp itu, dia tuh pingin dilayani layaknya raja dan ratu gitu ya. Kita harus ngebahas yang panjang, kita balasnya harus cepat gitu. Kalau enggak dia marah, emosi dia pudar, akhirnya dia udah nggak mau closing gitu. Makanya kenapa jadikanlah dia spesial gitu. Dengan cara cepat kita balas, kita ngejelasinnya runtut,
Mau dia chat sampai 10 kali pun kita balesin, kita sabar, tenang gitu, sampai berhasil closing gitu. Kemudian harga coret, ini udah gimmick yang sangat klasik banget. Dan itu works gitu, dan itu harus dilakukan. Mau bisnis apapun harga coret itu, apalagi mama ya, itu penting banget gitu. Itu hal yang harus kita lakukan gitu. Karena apa? Karena nggak ada harga standar. Apalagi kalau jualan apa gitu ya. 100.000 coret jadi berapa? 69.000 gitu. Dan jangan lupa pakai harga nanggung, karena harga nanggung itu udah ada datanya, conversionnya udah jelas, dia berkali-kali lipat dibanding harga bulat. Jadi kita wajib buat harga nanggung gitu ya. Kalau misalkan konversi kita mau naik banget ya penjualannya gitu. Kemudian testimoni udah jelas saya, ini jadi hal yang sangat penting juga buat kita drop di landing page kita atau di foto profile kita atau di media foto kita, itu penting banget. Dan jangan lupa emot terkuat di bumi, senyum dan salam, itu menjadi hal yang keharusan banget. Senyum dan salam, bayangkan teman-teman, orang customer di WA senyum dan salam, padahal aku tuh nggak pernah deh senyum sama salam dan nama mereka. Orang ngetiknya aja sambil gini, tapi mereka bisa mendefine gitu, mereka bisa bicara bahwa kita sangat ramah sekali. Ramah dari mana? Sebenarnya nggak ramah gitu kan. Cuman apa? Itu jadi standar banget, standar baku. Kalau teman-teman hari ini chat misalkan ya ke WA invitation tuh, itu udah jadi hal keharusan ke teman-teman, ke tim aku gitu. Jadi nggak boleh balas lebih dari 2 menit. Nggak boleh nggak ada emot senyum dan salam. Akhirnya apa? Kekurangan produk itu bisa lepas. Dia tuh nggak akan bicara lagi tentang produk kita dibanding-bandingin sama yang lain, kurang ini. Malah yang ada feedbacknya apa? Kakak ramah banget ya di sini mah gitu. Akhirnya udah mau beli di sini aja. Gitu. Sampai kapanpun produk itu nggak akan ada yang sempurna. Selalu ada feedback. Artinya apa? Artinya kita harus nyebarin USP kita tuh dari segala lini gitu. Nggak bisa bicara tentang produk kita yang terbaik di antara yang lain. Nggak bisa. Gitu. Artinya, makanya tadi ya 3 poin tadi ya yang aku ingin coba summary. Produk, perhatikan marketing, dan CS closing ini menjadi 3 hal yang penting banget untuk kita bisa build bisnis kita makin besar lah dan makin tinggi. Paling itu ya dari aku, Mas Randi. Thank you banget. Mantap, mantap, mantap. Gimana nih teman-teman? Coba dong send reaction dulu dong kalau misalnya, waduh, boleh ya. Gimana ngebul kayak jadi malah kayak, pengen buru-buru bikin bisnis nih, pengen bikin usaha nih. Oh, udah mau ada yang pertanyaan aja. Monggo Mas Hanif, silahkan kalau mau bertanya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang nggak bisa open mic, mungkin boleh di chat di kolom komentar jika ada pertanyaan. Maaf Mas, kepencet. Oh iya. Nggak apa-apa. Yuk monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya boleh lempar pertanyaan kali Mas sebenarnya. Boleh nggak Mas kira-kira? Boleh ya. Kita sharing ya di sini teman-teman ya. Kita sharing di sini teman-teman. Mas Wisnu, tadi itu kan kalau misalnya kita mau membuka peluang ya ibaratnya, kita mau nggak mau harus berawal dari keresahan kan. Tapi kadang-kadang kita juga bingung apa sih yang menjadi keresahannya gitu kan. Bisa nggak sih Mas kasih contoh yang memang mungkin rada simpel gitu kan, supaya mungkin kita ngerti gitu. Gimana sih caranya buat buka peluang itu atau opportunity itu? Itu Mas Wisnu. Oke. Thank you Mas Randi. Jadi gini teman-teman, pasti kalau misalkan bicara keresahan, pasti kita tuh selalu khawatir ketika ngebentuk suatu bisnis. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya, takut nggak laku, takut nggak berhasil, udah effort ngeluarin dana gede misalkan ya, udah capek. Sekarang balik lagi sebenarnya keresahan itu kan dilihat dari, kalau aku sih ya jujur, kalau bisa keresahan itu hadir dari interesting kita gitu. Kita interestnya apa, kita cari keresahannya. Jadi jangan sampai misalkan karena belum ada gini ya, aku coba jelasin dulu contohnya gini ya. Teman-teman tahu nggak mie sehat yang benar-benar sekarang banyak dibeli banget? Namanya apa? Mas Randi tahu nggak mie sehat? Ini apa namanya? Lime Milo ya? Bukan. Lemonilo. Itu kan berarti Lemonilo. Jadi gitu. Lime Milo. Sebenarnya sejarahnya Lemonilo itu tuh dia berangkat dari keresahan. Gitu. Gini, sekarang siapa yang mau ngalahin Indomie? Teman-teman berani nggak buat produk
produk mie. Gaga lagi on the way kayaknya Gaga. Indomie, mie sedap, Sarimi gitu ya. Kan artinya adalah ketika kita misalkan nyari keresahan, kita buat produk mie lagi, kita ngelihat market sizing-nya udah sangat sebesar itu, dari Indomie sudah sangat menjadi produk yang benar-benar dikenal sama masyarakat banget dan well known banget lah ya, benar-benar udah kayaknya nggak bisa lepas nih dari Indomie. Akhirnya apa? Akhirnya CEO Lemonilo itu dia berpikir kan, ketika dia jadi market share-nya nomor 1 Indomie di Indonesia, anggaplah misalkan dia punya market share di 80% dari total market di Indonesia. 80% loh. Siapa yang mau ngalahin gitu ya? 80% market di Indonesia. Artinya kita bisa buat segmentasi baru dengan hadirnya keresahan. Keresahan si Lemonilo itu adalah belum ada nih. Mie itu terkenal dengan karbonya kan. Dan suka disatukan dengan nasi, dengan karbo lagi gitu ya. Akhirnya muncullah keresahan dia untuk, wah belum ada nih mie sehat. Muncul akhirnya buat Lemonilo. Dan Lemonilo itu secara market share itu udah nggak bisa disamain lagi sama Indomie. Karena dia ngebentuk segmentasi baru secara bisnis. Segmentasinya adalah mie sehat. Makanya kenapa hari ini ketika Indomie, Sarimi, mie sedap buat mie sehat pun secara market share itu dia udah nggak bisa ngalahin lagi Lemonilo. Karena Lemonilo yang jadi pionir awalnya ketika dia bentuk produk mie yang sehat gitu ya. Nah itu keresahan-keresahan seperti itu yang harus kita cari sebenarnya teman-teman. Dimulai dari yang biasa kita lakukan hari ini. Ketika hari ini kita misalkan jago website, kayak tadi misalkan contohnya ya, kan aku kan sebenarnya juga nggak tahu harus arahnya kemana, tapi karena terus lakuin, terus coba, ada opportunity, akhirnya muncullah, oh ya segmentasinya udah jelas nih, udah kebentuk. Dari situ baru kita scale up terus, kita tumbuhin dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya balik lagi dari activity Mas Randi, apa yang kita lakuin sehari-hari itu sih yang akan ngebentuk nanti munculnya keresahan. Oke. Kita buat solusinya. Mantap. Oke, thank you banget Mas Wisnu. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya? Boleh dong, izin bertanya Mas, nih dari Aryo Suryo ada. Untuk strategi marketing yang bisa conversion ke sales bagi perusahaan jasa, in case-nya pada perusahaan kontraktor engineering yang marketingnya itu kita B2B. Gitu Mas. Wah, luar biasa banget ya ini pertanyaan. Ini ngeri sih. Kita sharing ya guys, kalau misalnya ada teman-teman yang mau coba jawab juga boleh. Iya, nggak apa-apa banget teman-teman. Iya, nggak apa-apa banget sih. Iya, sebenarnya yang aku bisa sharing itu ya untuk pertanyaan ini tuh, pertama adalah strategi marketing yang bisa dilakukan untuk perusahaan kontraktor engineering ini. Pertama adalah kalau kita kan sekarang udah ini ya, teman-teman udah bisa ngelakuin Facebook Ads atau IG Ads ya. Karena kalau misalkan marketingnya kita datang ke company itu udah pasti susah banget sih. Artinya adalah kita harus manfaatin sosial media. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan sekarang tuh selalu manfaatin sosial media tuh dengan konten-konten yang menarik. Biar apa? Biar ada daya tariknya. Dan kelihatan bahwa, wah ini besar banget gitu ya. Ketika ngelihat followersnya, ngelihat kontennya, kemudian apalagi ketika dibuat ads. Kenapa harus mulai dari ads? Karena ads itu dia bisa nge-capture segmen gitu. Enaknya tuh dia bisa ngebuat segmentasi gitu. Berarti dari segmen itu kan ada interest kan. Nah ini sebenarnya aku pingin banget sih sharing ke teman-teman untuk setup iklan tuh kayak gimana dan lain-lain. Tapi mungkin nantilah ya. Tapi intinya gini, iklan itu dia bisa ngebuat segmentasi yang jelas banget. Pertama dari umurnya berapa, kemudian dari areanya. Kalau misalkan jasa itu kan kita jasanya tergantung. Kalau jasanya produk atau barang-barang besar ya otomatis kita segmentasinya hanya area-area tertentu doang. Tapi kalau misalkan jasa yang bisa dibuat dari sini, permintaannya di Aceh, permintaannya di Sumatera, itu kan bisa kita lakuin. Gitu. Artinya kita bisa buat sasarannya tuh di all Indonesia aja gitu dibuatnya. Tapi kalau misalkan jasanya barang berat itu harus dibuat dari segmen area kita, area sekitar kita. Nah dari situ udah dapat areanya, kemudian selanjutnya kita buat interestnya. Jadi ketertarikan orang yang nanti kena iklan itu adalah orang-orang yang memang
dia interest dengan produk itu gitu. Jadi kalau misalkan saran aku sih coba dimulai aja sih dengan iklan ya, dan iklannya tuh paid ads ya. Karena kalau misalkan leads-nya datang dari kita coba B2B untuk nawarin email itu akan berat banget sih. Jadi better menggunakan paid ads. Nah ini kalau misalkan budgetnya berapa modal iklan per bulan buat ads? Oke. Kalau misalkan untuk iklan yang sekarang itu kurang lebih daily-nya tuh di 100.000. Jadi kalau di per bulannya itu kurang lebih di 3 jutaan. Tapi kalau misalkan kita pingin scale, kalau misalkan ada satu tadi ya bahan promosi yang bagus itu kita bisa scaling 200 sampai 300 gitu. Artinya itu lagi bagus banget targetnya gitu. Nah ini sebenarnya pasti teman-teman bakal banyak bingung nih kalau ngomongin detail ke ads. Karena memang kita itu lebih ke workshop ya, kita nanti mungkin bisa praktek lah ya buat kita testing di ads. Gitu Mas. Oke. Ada yang Ada lagi nggak teman-teman? Cukup nggak tuh jawaban dari Mas? Pingin ini dong, yang nanyanya langsung ngomong. Iya dong, langsung ngomong dong. Open cam, terus open mic. Oke, kayaknya tuh kan. Kita biar sambil kenalan gitu loh. Ya. Wah, Mas Gali nih mau nanya nih. Boleh kali Mas open cam atau open mic? Pengennya open cam tapi lagi hinyai ini. Teman-teman, ini saya translate kan. Hinyai itu maksudnya mukanya berminyak ya, guys. Itu bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Inggrisnya oily face gitu lah. Oily face. Itu bahasa Belanda ya, guys. Oke. Silakan Mas Gali. Apa kabar Mas Wisnu? Halo Mas Gali. Yo. Keren banget nih, sesuai ekspektasi kami sih sebetulnya. Ternyata banyak membuka wawasan. Paling pertanyaan dari saya simpel sih. Possible nggak kita bikin workshop? Kayaknya teman-teman, kalau di belakang nanti teman-teman banyak mulai tertarik, kayaknya kita bikin workshop aja nih. Terima kasih Mas Wisnu. Siap Mas Gali, makasih banyak. Bisa banget Mas, bisa banget. Waduh, setuju banget. Oke. Mas Wisnu terbuka lah ya. Kalau pada setuju ya harus tanya dulu dong. Kayak Mas Gali langsung open cam, langsung angkat tangan. Open cam dong. Open cam kalau setuju open cam dong guys. Open cam, open mic. Open camnya ini biasanya kalau pas mau dipoto doang ya. Ini biasanya gitu sih. Kalau pengen difoto langsung deh, bedakan, sisiran, ya kan, rapi-rapi. Aduh, kamu ini. Oh, Hasban kayaknya mau nanya tuh. Wajahnya wajah penuh pertanyaan gitu. Hasban. Oh ini Hasban. Silakan kalau mau nanya. Gini guys ya, ini terbuka, kita terbuka untuk semua. Silakan bertanya apapun yang mau ditanyakan. Ini untuk buka usaha ya. Nggak cuma usaha, mungkin nanti ada yang pengen nanyain. Pengen bekerja, Mas gimana dong interview? Boleh, ini sharing. Gitu. Hasban, yuk silakan Hasban, mau nanya nggak? Oh enggak, belum sanggup ya. Belum. Rifan tuh wajahnya penuh pertanyaan gitu, Bang. Rifan Rivaldi. Oke, belum ya. Paling mau nanya nih Mas Wisnu, tadi kan ada hubungannya dengan CS ya. Gini sih Mas, rata-rata orang itu kan belum tentu bisa buat ngomong simple, to the point, nawarin, terus orangnya tuh langsung excited. Gimana caranya kita memberikan impresi sih? Pertanyaannya itu sih sebenarnya. Ini ilmu ini kepake harusnya bukan cuma buat sales ya. Ini kepake pasti harusnya buat di seluruh aspek kehidupan kita nih guys. Dengarkan. Oke. Pertanyaan yang menarik nih. Jadi sebenarnya kan kalau di WhatsApp bisnis tuh dia udah bisa ada auto chat kan. Itu kita bisa manfaatin banget sih teman-teman buat kita aktifin itu. Jadi ketika kita kan jadi gini, customer itu ketika datang ke WhatsApp yang harus kita ketahui itu emosional dia atau pikiran dia tuh dia pingin beli produk. Dia sedang nyari produk. Dia pingin beli sesuatu ketika dia berhasil datang ke WA kita. Ya jadi yang harus kita pikirin setiap leads yang datang itu harus closing, kita kejar ini harus closing, nggak bisa nggak closing. Kalau nggak closing, artinya konversi kita bermasalah, ada masalah dari CS closing kita. Anggaplah ada 100 chat yang masuk,
yang closing cuma satu. Yang harus diperbaiki apa? CS closing-nya. Ada masalah di situ, dan itu harus diperbaiki. Nah, tadi pertanyaannya adalah, gimana cara daya tarik awalnya? Ketika dia masuk, sekarang kan WhatsApp udah bisa auto, kita kan bisa buat hyperlink atau ya bisa buat URL yang langsung auto message gitu kan, udah terketik otomatis. Jadi ketika orang klik tuh, halo Kak, aku mau order A, B, C, D, kemudian kita balas dengan auto chat dulu, untuk apa? Untuk kita mainin ketika dia chat itu langsung ada orang yang aktif gitu ya, meskipun itu bot ya. Halo Kak, aku mau order undangan digital misalkan ya. Ini aku contohnya experience saja ya, nanti ini bisa diterapin dimanapun sih sebenarnya. Halo Kak, aku pengen order undangan digital. Kemudian kita balas, halo Kak, halo Kak. Kemudian kita balasnya gini, auto chatnya tuh biasanya aku lakukan gini, halo Kak, kebetulan banget nih, kita lagi ada promo 1 slot lagi gitu. Kakak udah lihat contohnya belum ya? Ingat, kita nggak boleh mutusin komunikasi ketika sedang ngobrol dengan customer. Nggak boleh terputus, harus lemparin pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu diambil dari keresahan mereka yang sedang mau beli sesuatu gitu. Nah, tadi kan kata-katanya gini misalkan ya, Kakak udah lihat contohnya belum ya? Kebetulan belum Kak, kita share. Contohnya ini ya kayak kebetulan udah free A, B, C, D. Kalau seandainya kakaknya mau book, nanti boleh berkabar aja, sisa 1 lagi kebetulan Kak gitu. Nanti dia balas lagi, setelah dia balas lagi itu, Kak bisa A nggak ya? Bisa. Kak bisa B nggak ya? Bisa. Kak bisa C nggak ya? Bisa. Bayar closing. Kak aku mau book untuk yang ini ya, langsung. Artinya adalah, nah untuk bisa memulai, untuk bisa sampai ke level itu tuh kita butuh produk yang udah terujinya benar-benar. Yang tadi ya, fase improvement itu. Jadi kalau misalkan kita bilang produk kita yang terbaik, belum tentu. Produk terbaik itu dihasilkan dari ribuan customer, dari ribuan feedback. Gitu. Baru itu kita bisa klaim produk kita terbaik. Gitu. Gitu, teman-teman. Oke. Oh ini boleh nih. Ada pertanyaan lagi nih? Maaf izin bertanya, bagaimana awal action memulai bisnis Mas Wisnu membangun support system dan relationship ya? Oh gimana caranya membangun awal actionnya Mas? Awal actionnya dimulai dari sekarang ini juga ya guys. Ya, boleh Mas Wisnu dijawab Mas Wisnu. Ya, kadang kan teman-teman yang mau bisnis tuh suka butuh inilah ya, butuh sharing, ya, butuh partner gitu kan. Boleh banget sebenarnya kalau teman-teman mau chat atau apa-apa, nanti bisa diskusi juga. Tapi untuk memulai sebuah bisnis itu, atau bagaimana memulai awal action memulai bisnis, ini tuh bisnis aku ya, bukan bisnis bisnis Mas Taufik atau bisnis aku nih. Tapi intinya gini sih, kalau misalkan kita mau untuk memulai bisnisnya adalah tadi balik lagi kan, pertama buat dulu, mulai dari keresahan dan activity kita harian tuh ngapain gitu ya. Nanti dari situ biasanya kita akan muncul gitu. Jadi bukan berarti kita harus nyariin tidak dengan kesenangan kita gitu. Kalau misalkan kita terus-terus cari tapi kitanya nggak interest terhadap itu nggak akan bertahan lama teman-teman. Sayang banget waktu kita kalau dihabiskan seperti itu. Misalkan kita udah, makanya aku pingin tahu dulu Mas Taufik ini aktivitinya apa, biasanya kegiatan seperti apa, dan yang dilakukan apa aja. Nah nanti dari situ tuh baru muncul nih apa yang mau dilakukan. Nah biasanya ketika kita udah tahu ada keresahan, kita mau ngelakuin dan kita mau ngejual, mau buat sesuatu baik produk atau jasa, pasti nantinya kita bakal berpikir, oh ini tuh kayaknya belum menarik deh, ini tuh belum bagus, ini tuh kita tuh harus bangun bisnis tuh plannya harus A, B, C, D, harus keren banget, marketingnya harus gini, produknya harus sempurna. Nah, hal yang kayak gini yang kadang suka nge-stop kita untuk kita lanjut untuk bisa bisnis. Aku coba lebih detailin ya. Aku untuk memulai, ini kan sebenarnya invitation to you ini tuh, sekarang aku udah scale ke jasa video booth, Pinbooth 360 kan. Mungkin teman-teman tahu kan video booth yang muter-muter gitu. Nah, untuk bisa dapetin itu tuh prosesnya juga lumayan lama. Dan mikir dulu, kenapa arahnya aku nggak ke undangan cetak dibanding video booth, coba pikirin. Padahal kan undangan cetak itu lebih dekat dengan undangan digital. Gitu. Dibanding video booth 360. Tapi karena segmentasinya dia masih berhubungan dengan event, masih berhubungan dengan kegiatan-kegiatan acara, artinya aku bisa tap into produk A, produk B, segmennya masih sama,
ya udah kita florin ke teman-teman customer kita gitu. Nah, nanti munculnya tuh dari keresahan itu, dari aktivitas yang kita laluin itu gitu, gitu Mas Taufik. Jadi untuk membangun support emang perlu ini sih, kayaknya perlu mentor nih kayaknya Mas Taufik nih. Waduh, siap untuk menjadi mentor Mas Wisnu ya berarti ya. Takut nggak dibales. Mas Taufik, gimana Mas? Terjawab nggak kira-kira? Paling aku share gini ya guys. Dulu aku pernah nonton, mungkin teman-teman juga pernah nonton Wolf of Wall Street, pernah nonton nggak? The Wolf of Wall Street. Jadi pemerannya itu Leonardo DiCaprio kalau nggak salah. Nah dia itu caranya memulai dia dengan bisnis yang luar biasa besar itu sebenarnya dengan cara menawarkan hal yang simpel sebenarnya. Berawal dari kebutuhan orang lain gitu kan. Dan kita tinggal supply aja. Kadang-kadang kalau misalnya orang sekarang bilangnya palu gak ada, apa lu mau gua ada dah pokoknya. Tapi kadang-kadang itu juga kalau keterusan repot juga ya guys. Jadi bener kata Mas Susina tadi, berawal dari keresahan. Kalau misalnya berawal dari keresahan, needs-nya udah ada, kita supply apa yang mereka mau, kita kembangin gitu kan, sesuai di atas dari ekspektasinya dia gitu sih guys. Gimana Mas Taufik, terjawab kan? Iya, terjawab Mas. Terima kasih banyak ya. Mantap. Oke, pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir, coba Mas di-spill bisnis video 360-nya. Boleh nanti di-spill ya guys. Pertanyaan terakhir nih guys, mau sebelum udahan nih. Ada pertanyaan terakhir nggak? 360.invitationtoyou.com. No, tuh boleh dicek ya guys, Instagramnya. Boleh di-follow juga. Terus kalau ada yang mau menikah atau saudaranya mau menikah, monggo, siapa tahu ada promo-promo kan. Kan tadi udah dibilang tuh. Ada satu slot lagi. Gitu ya guys. Oke, ada lagi nggak nih? Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada lagi nggak? Oke, aku hitung ya. Boleh dong? Teman-teman ya. Cek. Ada lagi nggak? Aku hitung nih ya. Mantap, thanks. Oke kalau gitu. Oke, teman-teman, thank you banget gitu ya. Thank you banget. Aku mau info dulu ada beberapa info dari SMK Dev. Besok itu ada acara community bonding talk gitu ya. Community bonding talk-nya tentang mastering requirement and interview hacks. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya mengenai gimana sih caranya proses interview gitu kan segala macamnya, boleh ditanya di situ. Ikut ya, join ya di community bonding besok guys, tanggal 18 November. Terus SMK Dev juga ada weekly coding challenge. Sekarang udah lagi open registration nih. Ini buat teman-teman yang bosan gitu kan, daripada bosan coba aja ikutin coding challenge gitu kan, masih dibuka sampai dengan tanggal 19 November. Nah, terus juga ada kemungkinannya nggak lama, sebentar lagi kita akan coba kopdar, ngumpul bareng tapi offline ya. Insya Allah di tanggal 25 November gitu. Nanti tempat dan waktunya pastinya nanti kita infokan lebih lanjut. Terus nanti juga bulan depan, tepatnya tanggal 4 Desember, kita akan mulai open registration untuk scholarship batch 2. Gitu guys. Oke. Thank you banget Mas Wisnu atas waktunya. Thank you banget atas sharingnya. Teman-teman juga thank you banget yang udah hadir gitu kan. Aku mau say thank you dulu buat semuanya yang udah hadir di sini. Semoga ilmu kita semuanya bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa ikutin terus kegiatan-kegiatan SMK Dev karena masih banyak kegiatan seru yang lainnya juga. Terusnya, oh ini dokumentasi. Oke guys, aku hampir lupa, untung mau aku tutup tadi. Oke, yuk. Oh ini juga ada kuis Mas Wisnu. Dibuka dulu kuisnya Mas. Sorry mas, dibuka dulu. Guys, kuisnya nanti dapat hadiahnya web hostingnya Mas, bener nggak? Nah ini kuisnya nih, rules-nya tuh ada tuh. Hadiahnya udah jelas tuh, free web hosting 1 tahun plus domain dari my.id. Nah terus pertama screenshot kegiatan event ini ya, event ini di screenshot, terus kemudian tulis ulasan apa aja tadi yang udah dipelajarin gitu kan. Terus teman-teman untuk kegiatan ini update di story dengan add ke SMK Dev Official sama @Wisnu Gilang Ramadan. Sok mau di screenshot monggo. Pemenangnya untuk 1 orang, hanya untuk 1 orang. Platform sosmednya bebas ya Mas.
Platform sosmednya bebas. Tadi Instagram kayaknya ya? Instagram Mas ya? Ya, Instagram. Instagram aja deh guys. Takut ada yang nggak main TikTok. Saya nggak main TikTok kebetulan. Instagram ya. Di Instagram. Jangan lupa ya teman-teman. Di Instagram tuh. Nanti cuma ada satu pemenang. Satu orang doang untuk ulasan terbaik. Bisa dapetin free web hosting 1 tahun. Nah, teman-teman dari situ bisa memulai bisnis. Siapa tahu jadi pesaingnya Mas Wisnu kan? Apa? Bagus. Gak apa-apa dong. Semakin ada rival tuh kita semakin bisa maju tau nggak? Kita tuh butuh natural enemy dalam hidup kita tuh supaya kita lebih maju, lebih berkembang gitu guys. Thank you banget udah untuk Mas Wisnu juga yang udah sharing best practice-nya, sharing tentang pengalamannya, sharing tentang gimana caranya beliau mengembangkan bisnis gitu ya. Thank you banget, sangat berkesan, semoga bermanfaat juga untuk kita semua di sini. Yang tadinya kita nggak ada niatan untuk membuka bisnis, membuka peluang, sekarang mulai cari-cari gimana caranya buat membuka peluang. Gitu Mas Wisnu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, terus berkembang, terus berjuang, terus berkarya untuk negeri kita tercinta ini. Saya akhiri Expert Class kali ini. Sampai jumpa di Expert Class selanjutnya. Jangan lupa besok ada kegiatan community bonding. Thank you semuanya.